warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sekali lagi kepada anak-anakku kelas 10 semuanya di SMK PPN Tanjung Sari. Untuk pertemuan kali ini bertemu dengan saya Anissa Ikrimah dan bertemu juga dengan Ibu Helinda Sari. Nah, di pertemuan kemarin sudah dijelaskan akan ada 4 guru yang mengajar. Tapi untuk pertemuan kali ini dengan kami berdua dulu ya. Minggu kemarin kami sudah memberikan tugas kepada kalian untuk membuat poster berisi sifat-sifat atau juga operasi pada bilangan berpangkat. Bagus-bagus Bu Anis. Ada yang kreatif, ada yang biasa aja. Iya. Ada juga yang hanya dari contoh yang kemarin dijelaskan aja ditulis lagi. Jadi cuma ada 2 sifat yang dituliskan. Tapi mereka sudah berusaha ya Bu Anis ya. Mereka sudah berusaha. Kelas 10 kan ini merupakan kelas baru, siswa baru gitu ya di sekolah ini. Tapi untuk matematika sendiri itu mungkin sudah pernah dipelajari di SMP, terutama materi yang akan kita bahas ya. Itu sudah pernah sebenarnya di SMP. Jadi sekarang kita mengulang kembali karena ini merupakan materi dasar di SMK. Ya, materi ini sebetulnya benar kata Bu Helmi sudah pernah di SMP. Jadi kalau yang catatannya masih ada waktu SMP bisa kita pergunakan kembali, buku catatannya dibuka lagi kalau yang masih ada bukunya. Nah, sifat-sifat yang kemarin juga yang baru dijelaskan 2 itu bisa dilengkapi dari buku catatannya waktu SMP. Jadi sebetulnya ada berapa sifat-sifat itu ya Bu? Ada 8. Ada 8 yang patut kita ketahui gitu ya. Ada 8 yang sifat-sifat yang paling penting akan kita bahas satu persatu beserta contohnya. Siap ya, kita mulai. Nah, untuk sifat-sifat bilangan berpangkat supaya kalian mengingatnya lagi, kita akan bahas ya. Yang pertama, kalau ada bilangan berpangkat dikalikan dengan bilangan berpangkat, asalkan basisnya sama, maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Yang pertama. Yang kedua, kalau ada dikali berarti ada dibagi. Jadi ada bilangan berpangkat dibagi bilangan berpangkat. Asalkan basisnya sama, maka pangkatnya tinggal dikurangi. Sudah ingat ya? Yang ketiga, bagaimana kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi di luarnya? Maka pangkatnya kita kalikan. Kemudian yang keempat, kalau ada 2 bilangan dikalikan kemudian dipangkatkan, hasilnya sama dengan masing-masing bilangan dipangkatkan. Berlaku untuk sebaliknya. Kalau ada 2 bilangan dipangkatkan dengan pangkat yang sama, maka bilangan tersebut bisa digabungkan dengan 1 pangkat di luar. Sampai sini sudah ingat? Kita lanjutkan ya. Oke, baiklah. Setelah tadi Bu Anissa menjelaskan 4 sifat yang pertama, kita lanjut dengan 4 sifat berikutnya. Sifat nomor 5. Kenapa kita harus bahas sifat-sifat ini? Karena untuk menyelesaikan materi nanti berhubungan dengan pangkat, sifat ini harus kalian kuasai. Ya, jadi di sini kami mengingatkan kembali. Sifat nomor 5. Apabila ada pecahan A per B tapi dipangkatkan. Ya, ada pecahan A per B dipangkatkan, maka bagaimana? Kita kalikan. Sebenarnya A itu ada pangkat ya, pangkat 1 kalikan dengan M, sehingga A pangkat M per begitupun yang B. Lihat di sini, karena pangkat M-nya di luar kurung semuanya, otomatis M juga masuk ke pangkat B. Ya. Sifat nomor 6. Sifat pangkat 0. Berapapun bilangan yang dipangkatkan 0, itu hasilnya adalah 1. Syaratnya apabila A-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya, jadi selain
A-nya 0, itu apabila dipangkatkan 0 itu jawabannya adalah 1. Ingat? Di SMP ya sudah pernah, kita ingatkan kembali. Pangkat aturan nomor 7, yaitu bagaimana Bu kalau pangkatnya negatif? Tadi kan di sini positif semua. Pangkatnya negatif bagaimana Ibu? A pangkat negatif M. Apabila ada pangkatnya negatif, kita rubah menjadi pecahan. 1/. A-nya tetap, N-nya menjadi positif. Ya, jadi apabila ada pangkat negatif, kita ubah ke dalam bentuk pecahan, N-nya menjadi positif. Dan yang terakhir berhubungan dengan akar. A pangkat M/N. Pangkatnya pecahan. Tadi pangkatnya bulat, pangkatnya negatif, bulat positif, negatif. Sekarang pangkatnya pecahan. Bagaimana? Apabila pangkatnya pecahan, kita bisa ubah menjadi bentuk akar. A pangkat M-nya di dalam, sedangkan penyebut di luar. 8 sifat aturan pangkat. Jelas? 3. Setelah tadi sifat-sifat ke-8 sifat untuk aturan sudah kita ulas, sekarang kita masuk ke contoh latihannya. Contoh nomor 1. Kita masuk ke yang dasar aja dulu. Misalkan 3 pangkat 7 dikali 3 pangkat 5. Secara aturan sebenarnya kalian sudah paham ya. Tinggal dibagaimanakan ini? Ditambah. Tapi sebelum Ibu bahas di aturan, kita secara manual dulu misalkan. 3 pangkat 7 itu artinya apa? Kita buat di sini dulu ya. 3 kali 3 kali 3 sebanyak berapa kali? 7 kali, betul. Ingat? Dikali 3 pangkat 5. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Perkalian yang berulang itu adalah pangkat. Kalau penjumlahan yang berulang namanya perkalian. Nah, lihat. Karena ini perkaliannya berulang, kita hitung ada berapa pengulangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti 3 pangkat 12. Perkalian yang berulang itu adalah pangkat. Sehingga menurut aturan nomor 1, apabila basisnya sama, pangkatnya tinggal ditambah. 7 ditambah 5. Jadi 3 dipangkat 12. Secara manual, secara aturan sama. Paham? Aturan nomor 2. Pembagian. Misalkan 5 dipangkat 6 dibagi 5 dipangkat 4. Tadi secara aturan, apabila dibagi basisnya sama, tinggal dikurangi. Betul. Sama dengan 5 pangkat 2. Secara manual, kita buktikan saja. 5 pangkat 6, 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Dibagi 5 kali 5 kali 5 kali 5. Perkalian pada pembagian itu bisa dibagi atau istilah SMP SD-nya dicoret. Ya,
Tapi ingat, syaratnya apabila dikali. Kita bagi, kita bagi, kita bagi, kita bagi. Ada berapa limanya? Ada 2. Sama. Sehingga aturan pembagian apabila basisnya sama, pangkatnya tinggal dikurangi. Paham? Soal nomor 3. Misalkan 4 berapa ya? 2 pangkat 3 pangkat 2. Aturannya bagaimana? Pangkatnya tinggal dikali. Betul. 2 pangkat 3 kali 2 sama dengan 2 pangkat 6. Itu contohnya untuk 3 sifat yang pertama. Contoh soal yang lain akan dijelaskan oleh Bu Anissa. Nah, tadi sudah diberikan contoh untuk bilangan berpangkat dengan basis-basis yang sama. Sekarang bagaimana cara menyederhanakan bilangan berpangkat kalau basisnya berbeda? Kita kasih contoh ya. Nomor 4. Misalkan 2 pangkat 5 dikali 8 pangkat 3. Ini kan basisnya berbeda. Yang satu basisnya 2, yang satu basisnya 8. Supaya bisa disederhanakan, maka 8 ini kita ubah 8 ke bentuk pangkat. Bentuk pangkat 8 itu berapa pangkat berapa? Hati-hati, sekali lagi yang kita cari adalah pangkat, bukan kali. Bagaimana mencari bentuk pangkat daripada angka 8? Masih ingatkah kalian yang namanya pohon faktor? Pelajaran SD ya kalau nggak salah, pohon faktor. Kita pohon faktorkan 8. 8 itu 2 kali 4. Sedangkan 4 itu 2 kali 2. Berarti faktor dari 8 itu adalah 2, 2, dan 2. Ada berapa angka 2-nya? Ada 3. Berarti 8 itu bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Sudah mengerti? 8 kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Jadi kita punya 2 pangkat 5 dari sini dikali 8-nya kita ubah 2 pangkat 3. Di luarnya ada lagi pangkat 3. Ya, 2 pangkat 5, 8-nya jadi 2 pangkat 3. Ini di luarnya ada pangkat 3 lagi. Sekarang ada pangkat di dalam, ada pangkat di luar. Pangkat ketemu pangkat. Nah, pangkatnya kita kalikan. Jadi 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3 kali 3. Berarti 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 9. Nah, sekarang kan basisnya sama. Karena basisnya sudah sama, operasinya perkalian, maka sekarang pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Jadi kita peroleh 2 pangkat 5 ditambah 9. Maka hasilnya sama dengan 2 pangkat 14. Sampai sini bisa? Kita lanjutkan lagi ya. Sekarang yang ke-5. Sekali lagi kita kasih contohnya. 125 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3 per 25 pangkat 4. Misalkan 125, 5, dan 25. Karena semuanya basisnya beda, sekali lagi kita ubah dulu ke bentuk pangkat. 25 pohon faktornya 5 kali 5. Berarti 25 itu sama dengan 5 pangkat 2. Kalau 125 itu 5 dikali 25. 25 itu 5 dikali 5. Berarti 125 itu sama dengan 5 pangkat 3. Nah, sekarang kita ubah bilangannya. 125 pangkat 2, 125 jadi 5 pangkat 3. Berarti kita punya 5 pangkat 3 dipangkatkan
2 dikali 5 pangkat 3 per 25 kita ubah jadi 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 dipangkatkan 4. Nah, sekarang pangkatnya kita kalikan. Berarti kita punya 5 pangkat 3 kali 2 dikali 5 pangkat 3 per 5 pangkat 2 kali 4. 3 kali 2 6, 2 kali 4 8. Jadi kita punya 5 pangkat 6 dikali 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 8. Sekarang basisnya sama semuanya ya, 5, 5, 5. Ini operasinya dikali, berarti pangkatnya tinggal ditambahkan. Ini operasinya dibagi, berarti pangkatnya tinggal dikurangkan. Jadi kita punya 5 pangkat 6 tambah 3 dikurang 8. 6 tambah 3 9 dikurang 8. Jadi hasilnya 5 pangkat 1. Tapi ingat, untuk pangkat 1 itu biasanya pangkatnya tidak usah ditulis. Jadi hasilnya cukup sama dengan 5. Sampai sini bagaimana? Satu lagi terakhir ya, contohnya yang ke-6. Bagaimana kalau bilangannya sekarang misalkan 12 pangkat 2 dikali 15 pangkat negatif 3. 12 bisa tidak kita ubah ke bentuk pangkat? Ada nggak bilangannya berapa pangkat berapa sama dengan 12? Atau ada nggak bilangannya berapa pangkat berapa sama dengan 15? Nggak ada ya kayaknya. Kalau tidak ada, jadi bagaimana? Nah, kalau tidak ada bilangan pangkatnya, maka bilangan tersebut kita ubah ke bentuk perkalian. 12 kira-kira berapa dikali berapa? Kalau 15 berapa dikali berapa? Kita ubah, misalnya 12 kita ubah ke bentuk 4 dikali 3. Boleh kan? Pangkatnya 2 dikali 15. 3 dikali 5. Pangkatnya negatif 3. Sekarang, karena ini bentuknya perkalian dua bilangan ada pangkat di luar, perkalian dua bilangan ada pangkat di luar, berarti kita gunakan sifat tadi yang nomor 4. Kita gunakan sifat 4. Sekarang masing-masing bilangan jadi kita pangkatkan. Jadi kita punya 4 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali lagi 3 pangkat negatif 3 dikali lagi 5 pangkat negatif 3. Kita keluarkan pangkatnya semua. Nah sekarang 4, 3, 3, 5. Ada bilangan yang basisnya sama. Ini 3 pangkat 2, ini 3 pangkat negatif 3. Karena basisnya sama, operasinya dikali, maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Jadi kita punya 4 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 ditambah negatif 3 dikali 5 pangkat negatif 3. Berarti sama dengan 4 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 ditambah negatif 3. Nah siapa yang tidak bisa cara seperti ini? Kalau yang tidak bisa positif negatif, bagaimana kalau dengan hutang dan uang? Misalnya 2 kita anggap sebagai uang yang positif, yang negatif ini sebagai hutang. Kita punya uangnya 2, hutangnya 3. Punya utang 3, dibayar uangnya 2, sisanya berapa? Utang 1, berarti negatif 1 dikali 5 pangkat negatif 3. Sampai sini kira-kira bisa ya? Sampai sini jawabannya boleh, atau kalau mau dilanjutkan juga boleh. Karena ini ada pangkat negatif, kita lanjutkan dengan sifat yang ke-7. Berarti kita punya 4 pangkat 2 menjadi bentuk pecahan, pangkatnya positif 3. Sekali lagi pangkat 1 tidak ditulis, kali 5 pangkat 3. Sampai sini boleh, sampai sini juga boleh sebenarnya. Bisa kan ya? Atau karena di sini masih ada angka 4-nya, 4 ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi
menjadi bentuk pangkat 4. Berapa pangkat berapa dari 4? Nah, 2 pangkat 2 ya. Berarti jadi kita ubah sama dengan 2 pangkat 2. Di luarnya dipangkatkan lagi 2 per 3 kali 5 pangkat 3. Pangkat ketemu pangkat, kita kalikan. Jadi kita punya hasilnya 2 pangkat 2 kali 2 per 3 kali 5 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 4 dibagi 3 kali 5 pangkat 3. Berarti ada 3 alternatif jawabannya ya. Sampai sini boleh, sampai sini boleh, sampai sini juga boleh. Nah, bagaimana tadi penjelasan-penjelasannya yang mudah dimengerti kan ya? Mudah-mudahan sangat-sangat mengerti. mengerti. Tapi mudah-mudahan juga masih ada penasaran Penasaran. supaya bisa belajar lagi, menggali lagi. Sekarang sumber-sumbernya banyak ya. Ada melalui internet di rumah, buku-buku bacaan gitu ya. Terus kan buku-buku juga sekarang banyak yang bisa di-download secara gratis gitu ya. Nah, untuk lebih memahami tentang materi bilangan berpangkat ini, kami akan memberikan 5 contoh soal, 5 soal yang bisa kalian kerjakan. Ada di sini ya, bisa dibaca. Atau nanti bisa di-share oleh guru masing-masing. Nanti kan setiap kelas ada guru yang memegang kelas tersebut. Nanti bisa di-share di grup kelas masing-masing itu soalnya. Nah, dari 5 contoh soal tersebut silakan kalian kerjakan di buku catatannya masing-masing. Kemudian hasilnya kalian kumpulkan kepada guru matematika yang mengajar di kelas kalian ya. Melalui diskusi juga boleh ya. Silakan masing-masing grup masing-masing guru. Nanti kalau ada yang belum dipahami bisa ditanyakan kepada guru tersebut. Nah, untuk hari ini mungkin pembahasannya cukup sampai di sini. Kita lanjutkan di lain waktu. Pertemuan berikutnya mudah-mudahan bermanfaat ya Bu ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, kalian bisa mengerti dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari menggunakan aturan-aturan tadi disampaikan. Terima kasih dari kami. Sekian dari kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.